Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pengertian dari tahsin, kemudian kenapa kita harus belajar tahsin. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya sudah mempelajari dulu tentang tahsin, ya. Padahal ada perintah bahwa ketika kita sudah memiliki suatu ilmu, walaupun satu ayat itu harus disampaikan. Oleh karena itu saya mencoba untuk membuat konten ini tentang menyampaikan tentang tahsin. Akan saya mulai dengan pengertian tahsin dan urgensi tahsin dalam membaca Al-Quran. Tahsin, ya, dalam bahasa Arab itu tahsin. Artinya itu memperbaiki, meningkatkan atau memperkaya. Kemudian tahsin juga menurut secara lugawi itu dari hasana yuhasinu tahsinan. Artinya berarti membaguskan, ya. Nah, ini sama dengan sinonim dari tahsin itu tajwid yang berasal dari jawada yujawidu, ya, dari segi bahasa. Jadi pendefinisian tahsin menurut istilah itu disamakan dengan pendefinisian tajwid, ya. Jadi tahsin atau tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf-huruf Al-Qur'an dari tempat keluarnya. Berarti di sini ada dari makharijul huruf, dari makhrajnya, tempat keluar huruf, ya. Dengan memberikan hak dan mustahaknya. Atau dengan kata lain bahwa menyempurnakan semua hal yang berkaitan dengan kesempurnaan pengucapan huruf-huruf Al-Qur'an, ya, dari aspek sifat-sifatnya yang senantiasa melekat padanya, dengan menyempurnakan pengucapan hukum hubungan antara satu huruf dengan yang lainnya. Jadi contoh misal izharnya bagaimana, idghamnya bagaimana, ikhfanya dan seterusnya, ya. Jadi tahsin atau tajwid itu sebenarnya mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya, tempat keluarnya huruf, kemudian kita menyempurnakannya, pengucapannya antara yang satu huruf dengan yang huruf yang lainnya, seperti hukum-hukum bacaannya, ya, seperti izhar, idgham, ikhfa dan sebagainya. Nah, urgensi tahsin dalam membaca Al-Qur'an, ya, pertama adalah kita ada kewajiban, ya, membaca Al-Quran itu sesuai dengan tajwid atau tahsin, ya, itu fardu ain hukumnya. Kenapa fardu ain? Pertama ada dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Muzammil ayat 4, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi di sini berarti dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ya, atau tartilkanlah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Nah, Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil dalam ayat Al-Muzammil ayat 4 ini, bahwa menurut Ali bin Abi Thalib mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Jadi kita harus mentajwidkan huruf-hurufnya, ya. Tadi makharijul huruf, makhraj, sesuai makhrajnya, sesuai tempat keluarnya huruf, ya, dan mengetahui tempat-tempat berhentinya, ya. Jadi di sini mengetahui tempat wakaf, tempat berhenti bacaan. Kemudian, nah, dengan begitu berarti fardu ain, ya, kita membaca Al-Qur'an dengan tahsin atau tajwid. Walaupun mempelajari secara teorinya adalah fardu kifayah. Tentunya kita bisa membedakan antara fardu ain dan fardu kifayah. Jadi mempelajari teorinya fardu kifayah, tetapi pada saat membaca Al-Qur'an dengan tajwid atau tahsin adalah fardu ain, ya. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus mempelajari tahsin atau membaca tahsin pada saat
baca Al-Quran dengan tasin atau tajwid adalah bentuk memuliakan Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kemudian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pantaskah kita membacanya dengan serampangan, ya? Tentunya membacanya harus sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu sesuai bacaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketiga, agar tidak mengubah arti, ya. Pada saat kita membaca Al-Quran, ada al-lahnul khafi, ada al-lahnul jali, ada kesalahan besar, ada kesalahan kecil, ya. Nah, kesalahan besar al-lahnul jali, baik disengaja ataupun tidak sengaja, itu akan merubah makna, ya. Maka itu haram hukumnya. Kemudian al-lahnul khafi itu kesalahan ringan. Biasanya karena misal bacaan panjang yang harusnya 5 harokat, misalnya dibaca 2 harokat atau 3 harokat. Kemudian dari segi dengung, nah itu tidak merubah arti. Tetapi sekecil apapun, seringan apapun kesalahan kita dalam membaca Al-Quran tetap harus dihindari, ya. Kemudian berikutnya bahwa bacaan Al-Quran, ya, itu menjadi pelipur lara, ya. Coba bayangkan betapa banyak orang yang mendapat hidayah setelah mendengar bacaan Al-Quran yang bagus. Sungguhkah tidakkah kita tergiur agar dari lisan kita terketuk hati-hati orang, ya, yang untuk mencintai kalamnya itu dengan bacaan yang biasa saja. Tentu saja bacaan yang bagus ini, bacaan yang merdu ini, yang mengetuk hati seseorang adalah bacaannya yang sesuai dengan hukum-hukum bacaan, berarti sesuai dengan tajwid, sesuai dengan tahsin, ya. Kemudian berikutnya urgensi kita membaca Al-Quran dengan tahsin adalah menjadi sebaik-baik manusia di mata Allah. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, belum lagi banyak hadis-hadis lainnya, ya. Mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah meridhoi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang baik, yang benar hanya dari Allah. Yang salah saya sebagai manusia biasa, tapi mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.